Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kita untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah dan agungkan, kami datang nyatakan syukur kami kepadamu karena kebaikan-Mu selalu ada pada kami. Kami yang bersyukur ini Tuhan kembali datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu dengan percaya firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-15. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat. Jangan ikut melakukan yang jahat. Jangan ikut melakukan yang jahat. Saudaraku, ajakan tema renungan kita di pagi ini merupakan hal yang sangat baik untuk kita renungkan. Dan tentu kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudara, ajakan untuk tidak melakukan kejahatan tentu bukan hanya hari ini saja atau di perenungan pagi ini saja. Jauh sebelum saudara dan saya ada di dunia ini, bahkan juga jauh sebelum orang tua, bahkan opa oma kita ada di dunia ini, ajakan untuk tidak melakukan kejahatan itu sudah dicanangkan oleh Allah. Sudah ditegaskan dalam penyampaian lewat firman Allah supaya manusia memperhatikan hal itu. Kita bisa lihat saudaraku, ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Di sana dikatakan dengan tegas bagaimana Allah sangat membenci yang namanya jahat. Karena memang Allah tidak datang dari sesuatu yang jahat. Dia datang dari sesuatu yang mulia, yang suci, yang benar, yang baik, yang kudus. Sehingga Allah tidak bisa didudukkan sejajar dengan kejahatan. Makanya Allah sekali lagi sangat membenci yang namanya jahat. Nah itu kemudian saudaraku, mengapa Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kita di saat ini, ya, untuk memperhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Artinya, kalau kita menemukan
kejahatan pada orang lain, tidak kemudian kita mengikutinya. Atau bahkan ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, tidak kemudian kita juga melakukan kejahatan atau membalasnya dengan jahat kepada orang yang jahat tadi. Tujuannya adalah supaya kejahatan itu tidak berkembang atau tidak bertambah. Cukup hanya ada pada pihak yang melakukan, pihak yang mengalami hal-hal yang jahat dari orang tersebut. Tidak melakukannya dengan tujuan supaya dari kebaikan yang kita lakukan, mereka bisa melihat bahwa ada sisi lain dari kehidupan manusia di dunia ini selain berbuat jahat, yaitu berbuat baik. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaknya lah engkau memberkati. Wah, ini kalimat yang sangat baik sekali saudaraku untuk kita pahami. Hendaklah engkau memberkati. Artinya kita ada di dunia ini untuk memberkati, bukan untuk menjahatin. Nah, ini perenungan yang tidak bisa kita tolak saudaraku. Karena kita sadar betul sekali lagi Allah sangat membenci kejahatan. Mari kita lihat dalam fenomena hidup manusia. Dari mulai kita melihat atau mengerti konteks kehidupan manusia di dunia sampai hari ini, tidak ada kejahatan yang kemudian mendapat ruang, mendapat tempat khusus di konteks kehidupan yang majemuk. Yang ada adalah kejahatan selalu dicari untuk diminta pertanggungjawabannya. Dan ketika benar ditemukan kejahatan itu ada pada orang tersebut, maka di sana penghukuman akan diberlakukan kepada mereka. Ini masih konteks dunia saudaraku. Bahwa dalam sebuah peradilan pun tidak mendukung yang namanya kejahatan. Dalam sebuah peradilan ketika ditemukan tindakan yang jahat, hukuman akan diberlakukan. Bahkan oleh karena kejahatan yang dilakukan, tidak sedikit orang mengalami hukuman mati. Yang mungkin sebenarnya dia masih bisa menjalankan kehidupannya di hari esok, tapi karena kejahatannya, hukuman mati ditimpakan kepadanya. Bagaimana kemudian saudaraku ketika kita ada di pengadilan Tuhan? Apakah kejahatan di pengadilan Tuhan berbeda dengan kejahatan di pengadilan dunia? Kalau saya boleh katakan kepada Bapak Ibu, sama artinya di pengadilan Tuhan pun kita tidak akan terbebas dari hukuman ketika kita melakukan kejahatan. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai memilih. Karena memang hidup ini adalah sebuah pilihan. Mau menjadi orang yang jahat atau mau menjadi orang yang baik. Catatan kecil lagi, saya hendak mengulangi saudaraku, kalau kita memilih kejahatan, jangan pernah kita bermimpi atau berharap untuk mendapatkan kebaikan. Karena kejahatan dengan kebaikan tidak bisa didudukan sejajar. Tidak bisa disamakan. Ini sangat berbeda. Baik dalam konteks dunia maupun dalam konteks akhirat. Tetap dibedakan. Dan dalam konteks akhirat saudaraku, kejahatan akan dibawa ke neraka. Kebaikan akan dibawa ke sorga. Dan ini sesuatu yang
Bukan kita tidak tahu, saudaraku, kita sangat paham, kita sangat tahu. Tapi kenapa sampai hari ini, bahkan kalau kita buka tayangan televisi, di setiap berita, dari berita subuh sampai berita tengah malam, terungkap begitu banyak kejahatan. Itu yang kelihatan, belum yang tidak kelihatan. Haruskah kita bertanya, ada apa dengan manusia? Itu saudara dan saya. Mengapa kita sangat gemar melakukan kejahatan, sementara kita sadar dan kita paham betul, di balik kejahatan pasti ada penghukuman. Mari saudaraku, kita lihat fenomena ini menjadi sebuah pembelajaran baik, supaya kita mau meninggalkan kejahatan. Karena Allah sangat tidak suka yang namanya jahat. Dan kalau saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, kejahatan itu muncul mulai dari mana? Dari diri kita. Diri kita yang serakah. Diri kita yang iri dan dengki. Diri kita yang pemarah. Diri kita yang arogan, emosional. Akhirnya dari semua yang ada pada diri kita disebutkan itu tadi, kita menjadi orang yang sadis, orang yang tidak berbela rasa, orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Dengan mudah dan gampangnya kita mencaci maki, kita menfitnah, kita mengucilkan, kita merendahkan, bahkan kita mengkhianati. Ini hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, saudaraku. Memang kita harus akui, dunia yang kita sebut fana ini bukan sesuatu yang kudus, bukan sesuatu yang kekal. Artinya dalam konteks dunia, yang namanya kejahatan itu selalu ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi mari kita lihat, saudaraku, apa yang dikatakan firman Allah tentang kejahatan yang harus ada di dunia ini. Karena dunia ini fana. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tolong garis bawahi kata itu, saudaraku. Memang penyesatan harus ada. Kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan itu ada, kejahatan itu ada. Injil Matius pasal 18 ayat 7 katakan, tapi celakalah yang melakukannya. Kita tidak akan bisa pernah meminta kejahatan lenyap secara sempurna di dunia ini. Itu hanya Allah yang bisa lakukan. Tetapi mari saudaraku kita sadari, jangan kita yang menjadi pelaku kejahatan. Biarkan orang lain, bahkan kalau boleh oleh kita yang sabar, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti bacaan kita hari ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, orang itu menjadi baik. Amin. Bukankah itu baik, saudaraku? Karena kita, orang lain menjadi baik. Bukan karena kita, orang lain tambah jahat. Tidak. Sabarlah menanggung segala sesuatu. Karena segala sesuatu sudah akan segera berakhir. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menutup kehidupan di dunia ini. Tetapi firman Allah sudah katakan, waktu Tuhan sudah dekat. Dia datang seperti seorang pencuri. Apakah cara Tuhan untuk menutup kehidupan di dunia ini? Lewat virus corona? Atau lewat masalah-masalah sosial, ekonomi, politik? Kita pun tidak bisa menjawabnya. Karena itu ada dalam otoritas Tuhan. Yang ada pada kita hanyalah menjalani kehidupan ini tetap dengan sabar, tetap dengan iman, tetap dengan sukacita, tetap dengan pengandalan akan Tuhan, bukan dengan kejahatan. Sekali lagi, tema kita katakan, jangan ikut melakukan yang jahat.
Karena kita ditempatkan di dunia ini, firman Tuhan sudah katakan, bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi oleh kita dunia ini mendapatkan pembaharuan, yaitu apa? Menjadi baik dan benar. Semangat untuk ini saudaraku. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, supaya yang ada pada kita hanyalah kebaikan. Dan disitulah Tuhan disenangkan dan kita diberkati olehnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah berikan pengertian kepada kami betapa pentingnya hidup dalam kebaikan. Karena Engkau sendiri baik adanya. Berkenan kami mampu melakukan itu Tuhan. Agar dengan semuanya kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Yang di dalamnya kami diberkati oleh-Mu. Dan bersama dengan Tuhan kami tidak pernah takut untuk apapun. Karena kami tahu bersama Tuhan kami akan dimenangkan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Immanuel, haleluya. Amin.